Materi untuk 3D modeling selanjutnya membahas mengenai SP-line modeling. SP-line modeling ini kita memodeling menggunakan teknik dua dimensi atau kita membuat pad dan kemudian kita membuat ke dalam bentuk tiga dimensi menggunakan modifier list, salah satunya bisa menggunakan bevel ataupun menggunakan extrude. Saya klik extrude. Pada prinsipnya seperti ini. Jadi kita dari bentuk dua dimensi menjadi tiga dimensi. Oke, kita mulai. Untuk kita memodeling teknik shape modeling, saya aktifkan gridnya, saya tekan G. Objek yang digunakan menggunakan tipe SP-line. SP-line ini adalah tipe objek yang dia basic objeknya adalah dua dimensi. Objek-objek itu seperti circle, ada rectangle, ada ellipse. Oke, saya tekan G, gridnya biar menghilang, biar kelihatan. Ada donut, ya, bentuknya. Ada n-gon, ada star. Ya, star ini bisa kita klik. Saya klik ada teks. Ya, seperti ini. Ada helix. Ya, helix seperti ini. Ini kelihatan dari tiga dimensi nantinya. Ada edge. Ya, ada freehand, kita bebas saja bikinnya. Dan ada line ya, di awal ada line. Oke, yes. Oke. Prinsipnya sama, ketika kalian membuat dan tidak ingin buat lagi bisa klik kanan atau bisa kalian klik modify. Saya klik kanan. Ya. Nah, ini adalah objek-objek dalam kategori SP-line, ya, bentuk dasarnya. Oke, saya lihat dari perspektif seperti ini, bentuknya dari perspektif. Ya. Oke, jadi kalian bisa memodeling menggunakan teknik seperti ini yang lebih custom ya secara bentuk. Oke, misalkan di sini ada objek circle. Ya, objek circle ini saya tambahkan mode verlist dan pilih extrude. Ya, kalian bisa mencari namanya extrude. Ya, di extrude ini tinggal tambahkan ketinggiannya di amount-nya. Ya, seberapa kebutuhannya. Oke. Untuk pengembangannya di SP-line ini kita bisa mengcustomnya, ya, mengcustom bentuknya. Yang pertama kita menggunakan custom bentuk menggunakan modify. Jadi kalian ketika mengcreate objek, misalkan saya dari top, ya, top saya tinggal tekan T. Di sini ada tampilan top, saya tinggal tekan T. Kalian klik modify. Nah, di sini ada beberapa parameter yang kalian nanti bisa setup, ya. Oke, pertama saya dari rendering. Oke, saya dari perspektif. Nah, di rendering ini ada namanya enable in render sama enable in viewport. Ya, pada prinsipnya shape ini ketika di render, ya, di render itu teman-teman bisa tekan F9. Ya, ini namanya proses render. Shape-nya dia tidak kelihatan, ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ketika saya tekan F9 atau di sini ada bentuk render, ya. Jika kalian tekan render tidak kelihatan. Ini kalian bisa ganti NV-nya menjadi putih dengan cara rendering, environment, ya. Di bagian color-nya kalian tekan klik color dan ganti ke warna putih. Saya tekan OK. Ya.
Oke, ini saya tekan render. Ya, dia jadi tidak kelihatan. Ya, seperti ini. Ya, oke, saya kembalikan lagi ke warna hitam seperti ini. Ya, oke. Ya, berikutnya supaya dia bisa terrender, di sini ada settingannya, ada enable in render. Ya, ketika saya klik di sini. Ketika saya tekan render lagi atau tekan F9, saya klik seperti ini. Oke, saya tekan render. Ya, di sini sudah muncul. Ya, sudah muncul bentuknya. Atau saya kasih warna yang lebih terang. Ya, saya bisa klik warna di sini. Berarti saya klik objeknya dulu. Saya klik. Ini bukan material, tapi warna identifikasi. Ya, misalkan saya ingin warna yang lebih kontras, saya tekan ini. Oke, ketika saya render, ya, oke, saya setup dulu warnanya biar lebih putih ya, biar agak lebih kelihatan seperti ini. Saya klik OK. Ya, saya tekan F9. Ya, ini udah mulai kelihatan. Oke, defaultnya ini menggunakan sistem render Arnold. Kalian bisa ganti ke default dengan cara rendering, render setup. Oke, ini kita ganti ke Skyline render. Ini defaultnya saja dulu, ya. Sehingga ketika saya klik render, dia seperti ini. Ya, ini sebagai gambaran bentuk dulu. Kita belum melihat kualitas render. Ya. Jadi kalau saya balikkan ke render environment, misalkan ini saya ganti warna putih. Ya, seperti ini. Ya, saya render lagi, saya tekan F9, objeknya kelihatan. Nah, perbedaannya adalah ketika enable in render ini diaktifkan, kita bisa melihat bentuknya ketika kita lakukan proses rendering atau pembacaan objek ke gambar. Apabila kita ingin melihat keduanya, misalkan di render terlihat, di viewport terlihat, juga terlihat, aktifkan enable in viewport. Saya aktifkan, ya. Sehingga di viewport juga kelihatan dan di render, saya tekan F9 juga terlihat. Ya, saya render juga terlihat. Oke, berikutnya di sini di bawahnya ya settingan rendering ini yang perlu kalian perhatikan, aktifkan enable in render, enable pivot sesuai dengan kebutuhan. Di bawahnya ini settingannya seberapa besarnya. Misalkan thickness saya besarkan seperti ini, ya saya tekan F9, ya dia akan jadi seperti ini. Oke. Nah, defaultnya ada dua bentuk ketebalan lainnya itu bentuk radial dan bentuk rectangle. Ya, kalau rectangle dia seperti ini. Kita tinggal atur, dia tinggal seperti ini. Ya, ini dasarnya. Oke. Nah, setiap objek SPLAN dia memiliki parameter masing-masing. Tapi pada umumnya enable in render sama enable pivot itu ada semua. Oke, berikutnya saya ke objek helix. Ya, misalkan saya observasi ke objek helix. Ya, objek helix. Oke. Di sini ada rendering. Saya aktifkan enable in render, sana enable in viewport sehingga saya tahu bentuknya. Ya, tinggal ini saya besarkan ya bentuknya. Apakah berbentuk seperti ini atau mau bentuk rectangle ya. Terus di bawahnya ini kalian bisa cari ya. Bisa observasi ada radiusnya ya. Ada height-nya, ketinggiannya, ada turn-nya ya. Kalian bisa bikin seperti ini. Misal height-nya kita turunkan ya seperti obat bakar nyamuk ya. Kurang lebih tinggal ini saya besarkan, ini saya bikin tebal. Oke.
Oke, radiusnya, yep, height-nya, width-nya, ya, meternya. Nah, ini tinggal kita ganti width-nya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, misalkan ternya saya turunkan, misalkan. Ya, oke, ini menjadi 3 dimensi. Nah, berlaku juga untuk teks ya. Misalkan saya bikin teks ini, saya seleksi, saya hapus aja dulu semua, saya del. Saya mulai dari, kalau saran saya adalah ketika kalian memodeling menggunakan shape modeling dari view 2 dimensi, itu bisa top, left, front ya. Saya tekan G. Oke. Saya membuat dari tampak 2 dimensi dari top ya. Saya pilih view top ya. Saya bisa klik kanan view top, saya maksimalkan ya, alter W. Saya klik create ya. Di sini ada klik create, klik shape, dan saya pilih text. Klik kiri text dan klik kiri kan di view top. Klik seperti ini. Ya. Setelah itu klik modify di sebelah sini. Ya. Nah, di modify ini kita bisa mengatur seperti halnya tadi, rendering, enable render, enable report, kita bisa atur bentuk radialnya seberapa keinginannya, dan di bawah kita bisa mengatur teksnya. Di sini ada explain modeling karena terakhir saya membuat teksnya dengan kalimat ini. Kalian bisa ganti di sini, misalkan animasi. Ya, bentuk teksnya, fontnya bisa kalian rubah sesuai dengan keinginan. Tinggal saya up down aja teksnya, pemilihannya, misalkan seperti ini. Saya tekan enter. Ya, nah ini sudah ada. Jadi ketika teman-teman membuat teks dari top, maka dia akan muncul dari bawah ke atas. Ya. Berbeda ketika saya membuat teks dari front atau left ya. Kalau dari front berarti saya klik create, saya klik shape, saya klik text, saya klikkan di sini. Klik. Oke. Otomatis animasi karena perekrut yang terakhir. Setelah itu saya klik modify. Nah, sehingga ketika saya dari perspektif, dia langsung dari tampak samping. Nah, ini tergantung dari kalian mau seperti apa. Kalaupun tampak dari top, ini pun juga bisa kita rotate. Saya pilih select and rotate di sini. Klik, saya rotate. Oke, supaya rotate-nya bisa 90 derajat, saya Ctrl Z. Aktifkan di sini namanya angle snap toggle-nya, atau kalian tekan A untuk shortcut-nya. Saya klik di sini, saya rotate sehingga dia akan terlock per 5 derajat. Oke, pelan-pelan sampai 90 derajat. Jadi sama saja ketika teman-teman membuat dari view top atau view front, itu bisa kita rubah-rubah. Walaupun tadi dari samping atau left ya. Oke, saya klik kanan. Saya juga bisa ngerotate dia ya, dihadapkan seperti ini. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya pilih salah satu aja, saya delete. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa merubah ya jenis font dan lain-lain. Oke. Berikutnya dari kasus ini, kalau kita mengaktifkan rendering, ini hanya outline-nya saja. Dia tidak solid. Ya, dia tidak solid. Oke, kalau kalian pengen solid bentuknya, saya coba double ya, duplikat untuk pembeda saja. Ya, untuk pembeda. Ya, misalkan di sini ini outline, yang satunya solid. Ya, saya klik teksnya, enable saya matikan. Saya pilih extrude. Ya, saya pilih extrude. Ya, akan muncul seperti ini. Tinggal amount-nya bisa kita kurangi.
Oke. Ya, kalau kita milih menggunakan mode verlis extrude, ini hanya satu saja ketinggiannya. Apabila teman-teman ingin varian yang lain, ya, ini saya di mode verlis ini kita bisa menghapus, ya, mode verlis ini konstruksinya nanti bisa panjang. Ketika saya ingin mengganti, saya ini teks berarti nanti saya ngedit teks. Jadi teman-teman ketika ingin ngedit teks, jangan di posisi extrude, tapi di posisi teks. Ya, di posisi teks baru kalian bisa rubah animasi 3D misalkan seperti itu. Ya, saya balik lagi ke extrude, tinggal saya bisa ngatur. Jadi ini seperti halnya layering mana yang ingin kita edit di teks ini. Layer mana yang ingin kita hapus. Oke, ini saya hapus, berarti saya masuk ke remove. Oke, ya kalau remove efek 3 dimensinya tidak kelihatan. Berikutnya yang umum dipakai ada namanya bevel. Saya klik bevel. Nah, bevel di sini kita bisa ngatur bevel value, ya. Level 1 bisa kita naikkan, ya. Level 2 bisa kita aktifkan, ini bisa kita naikkan dan kita bisa kecilkan seperti ini. Ya, ini namanya overlapping, ini tidak boleh. Jadi secukupnya, kalau enggak ya besar segini, ya secukupnya aja. Oke, ini misalkan saya kecilin. Ya, ada level 3 ya yang bisa kita untuk edit. Nah, bevel kita bisa memiliki 3 level bentukannya. Ya, outline-nya bisa kita atur ya, misalkan seperti ini. Bevelnya bisa kita bawahkan misalkan. Ya. Oke, jadi bisa minus, bisa plus. Oke, ini pengantar pemahaman bentuk dari shape ya, bentukan dari shape tadi. Spline tadi menjadi bentuk 3 dimensi.